Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sari dari Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan NIM D1A020032. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam wilayah pertambangan dan izin pertambangan di Indonesia. Yang pertama, apa itu wilayah pertambangan? Wilayah pertambangan melalui ketentuan pasal 9 ayat 2 telah ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI. WP atau wilayah pertambangan ini merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara yang tidak memiliki ikatan dengan batasan administrasi yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Adapun bagian-bagian dari wilayah pertambangan antara lain yang pertama yaitu wilayah usaha pertambangan. Wilayah usaha pertambangan merupakan salah satu bagian dari WP, yaitu bagian yang memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi. Yang kedua, WPR. WPR adalah bagian dari WP yang menjadi tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat. Rencana WPR wajib diumumkan secara terbuka oleh bupati atau wali kota sebelum ditetapkan. WPR harus memenuhi beberapa kriteria sebelum ditetapkan. Adapun kriteria tersebut adalah yang pertama, mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai atau di tepi sungai. Yang kedua, mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter. Yang ketiga, endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba. Yang keempat, luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektar. Yang kelima, menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang. Dan yang terakhir, merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun. Dan yang terakhir dari bagian wilayah pertambangan yaitu wilayah pencadangan negara. WPN atau wilayah pencadangan negara ini dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Pemerintah dengan persetujuan DPR RI dan juga dengan memperhatikan aspirasi daerah untuk kepentingan strategis nasional memiliki kewenangan untuk menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu serta sebagai daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Status wilayah pencadangan negara dapat diubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus atau WUPK dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri. Yang kedua, sumber devisa negara. Yang ketiga, kondisi wilayah yang didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana. Yang keempat, berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam jenis izin usaha pertambangan. Yang pertama, izin usaha pertambangan atau IUP. IUP atau izin usaha pertambangan
dapat dilakukan dengan dua tahap, yaitu yang pertama tahap eksplorasi dan yang kedua tahap operasi produksi. Izin usaha pertambangan eksplorasi yaitu meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Dan yang kedua, izin usaha pertambangan operasi produksi yaitu yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Izin usaha pertambangan diberikan oleh bupati atau wali kota apabila WIUP wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam suatu wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di lintas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati atau wali kota. Dan yang ketiga, menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati atau wali kota. Yang kedua dari jenis izin pertambangan yaitu izin pertambangan rakyat. Izin pertambangan rakyat atau IPR merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin pertambangan rakyat diberikan oleh bupati atau wali kota. Adapun hak-hak pemegang IPR yaitu pertama, mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Yang kedua, mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan adapun juga kewajiban dari pemegang IPR. Yang pertama, melakukan kegiatan pembangunan paling lambat 3 bulan setelah IPR diterbitkan. Yang kedua, memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku. Dan yang ketiga, jenis dari izin pertambangan yaitu izin usaha pertambangan khusus. Izin usaha pertambangan khusus diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah dan diberikan hanya untuk satu jenis mineral logam atau batu bara dalam satu wilayah usaha pertambangan khusus. Adapun hak pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus yaitu yang pertama, melakukan sebagian dan atau seluruh tahapan usaha penambangan baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. Yang kedua, memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, memiliki mineral termasuk mineral ikutannya atau batu bara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikatan radioaktif. Dan adapun juga kewajiban pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus yaitu setelah melakukan pertambangan harus salah satunya itu melakukan reklamasi pasca tambang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.